Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya akan bercerita saja ya, bahwa apa yang saya tuliskan itu banyak hal yang memotivasi, banyak hal yang di belakang itu, dan salah satunya adalah puisi ini. Jadi ini ditaruh besar-besar di kampus saya waktu itu. Saya ingat di kampus di gedung di gedung, salah satu gedung, di mana ini mengingatkan kami semua calon guru bahwa sebenarnya peserta didik itu adalah anak yang sebetulnya bukan milik kita gitu. Nah, next Bu. Iya, ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Salam pada kegiatan bulan yang lalu ya, kalau tidak salah, itu disampaikan bahwa kita sebagai guru sebenarnya merangkum 3 masa gitu. Jadi kita kuliah, ibaratnya gini, kita kuliah itu di masa lalu, tetapi kita harus mengajar di masa sekarang untuk menyiapkan siswa di masa mendatang. Nah, tapi berdasarkan riset beliau gitu, berdasarkan berbagai referensi, sebenarnya yang terjadi pada hari ini adalah guru-guru inspiratif itu langka gitu, seperti itu. Lanjut Bu. Iya, di sini ada ilustrasi bahwa kita sebagai guru, kalau misalnya ingin menjadi guru inspiratif, itu harus ada pada kuadran yang ditunjukkan itu, pada kuadran yang kedua. Jadi kita mampu menggabungkan ya, berada pada kuadran itu, di mana konten dan metode itu kita bisa bertransformasi seperti itu, dari lama menjadi mutakhir, konvensional menjadi blended. Itu baru kita dikategorikan sebagai guru yang inspiratif. Lanjut Bu, saya jelaskan cepat-cepat saja. Nah, seperti ini. Jadi kita mau ada pada kuadran mana sebenarnya? Tentu saja kita mau ada pada kuadran 1. Ini beda dengan kuadran di matematika ya. Jadi kompetensi kita tinggi dan motivasi kita juga harus tinggi. Nah, kita mau ada pada kuadran berapa, itu juga sangat tergantung pada kita. Lanjut Bu. Oh, ini masih sama. Sorry. Lanjut Bu. Ya, lanjut Bu Herlina. Ya, sampai di sini. Baik, ini berdasarkan salah satu riset dari Pak Faisal Jalal ya, kalau tidak salah, tidak kelihatan di bagian bawah. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan riset berbagai riset yang nanti ada Pak Faisal Jalal sampaikan itu, di sini menunjukkan bahwa ada, dan ya bisa ditelusuri ya linknya. Jadi sebenarnya ini 50. Jadi 50%. Jadi 50% dari siswa itu kalau misalnya dalam waktu tertentu seperti itu, 3 tahun kemudian, nah 53%-nya itu akan meningkat, dan itu tergantung pada intervensi guru seperti itu. Lanjut Bu Herlina. Ya, jadi singkat cerita sebenarnya berdasarkan riset, perubahan siswa, hasil belajar atau apa segala macam itu tidak tergantung pada ras, tingkat sosial ekonomi atau apapun itu, tapi sangat tergantung pada kita Bapak Ibu. Atau dengan kata lain yang saya bold merah itu, keefektifan kita sebagai guru. Ya, keefektifan kita sebagai guru itu merupakan penentu utama kemajuan akademik siswa. Jadi by riset. Ya, lanjut. Ya, stop. Nah, ini juga masih berbasis riset. Jadi dibandingkan
guru-guru Indonesia dengan guru-guru dari negara yang lain itu masih singkat cerita lagi, kita itu dikategorikan lebih banyak bicara daripada siswa. Nah, ini agak kontradiksi dengan harapan guru inspiratif yang dimana peran kita adalah sebagai motivator. Seharusnya jumlah, ya diukurnya dengan jumlah kata ya. Jadi jumlah kata siswa seharusnya lebih banyak daripada kita. Nah, guru-guru Indonesia tuh masih lebih mendominasi. Nah, ini sebenarnya kritikan kepada kita. Kalau misalnya kita ingin menjadi guru inspiratif, berarti ada yang harus dilakukan perubahan. Lanjut, Bu. Iya, di sini. Jadi berdasarkan riset juga, nanti Bapak Ibu bisa telusuri ya. Nah, di sini dilihat berdasarkan diagram lingkaran, kalau guru kemudian digabung dengan karakteristik siswa, itu berarti keberhasilan siswa itu sudah bisa diprediksi akan lebih baik gitu. Bapak Ibu bisa lihat proporsi kita sebagai guru 30% dan karakteristik siswa adalah 49%. Kalau digabung 75%, sisanya itu yang kecil-kecil. Nah, berarti saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru itu punya peran yang sangat penting gitu. Punya peran yang sangat sentral, kalau mau saya bilang, ketika kita berhasil memahami karakteristik siswa, kemudian kita juga efektif dalam melaksanakan pembelajaran, berarti kita sudah bisa membantu siswa seperti tadi. Walaupun kita belajar dengan ilmu masa lalu dan mengajar di masa kini, kita sudah ikut serta menyiapkan siswa di masa mendatang. Lanjut, Bu. Oke. Baik. Ini contoh ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca cerita-cerita seperti itu ya, kasus Thomas Alva Edison pada hari Rabu yang lalu disampaikan Thomas Alva Edison walaupun dia tuh memiliki ya termasuk ABK gitu ya, tapi dia cerdas. Tapi sebetulnya ada cerita-cerita yang lainnya bahwa sebenarnya dia dikeluarkan dari sekolah karena dia memiliki disleksia. Jadi sebenarnya tidak mampu untuk ada kekurangan penemu Thomas Alva Edison itu. Bayangkan dia dikeluarkan dari sekolah karena pada saat itu dianggap nggak mampu, padahal dia adalah ABK. Kemudian banyak cerita-cerita di balik saya menjadi guru seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita itu dipengaruhi oleh image tentang guru, kemudian pengalaman kita dengan guru. Termasuk saya jadi guru matematika karena saya menyukai guru saya waktu SMA gitu. Dan kalau mau diingat-ingat, kita mengingat guru itu jarang mata pelajarannya, jarang kontennya gitu. Tapi kita mengingat guru karena apa yang Bapak Ibu guru itu lakukan dan berkesan pada kita. Nah, ada pesan almarhum Prof. Widodo, pernah menjadi Kapus P4TK, itu menyindir kita semua, guru-guru yang tidak mau belajar itu ibaratnya sampai marahnya pun sama gitu, dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah contoh, ini adalah siswa saya waktu di Kaimana, mencari saya di Jogja, dan ketika ketemu itu menceritakan bahwa saya jadi bagian dari keberhasilan mereka. Ini semuanya anak UGM. Gitu. Lanjut, Bu. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebenarnya kaitannya dengan peran kita sebagai guru. Banyak lah ya definisi-definisi tentang guru, kemudian ada 4 kompetensi kita sebagai guru, tapi pada dasarnya kita sebagai pribadi itu harus mencari tahu sendiri gitu. Kan kita bekerja itu harus bahagia. Nah, sebetulnya letak kebahagiaan kita itu di mana gitu. Apakah di menerima gaji, tunjangan, segala macam gitu. Apakah kalau dapat hadiah, ikut lomba itu bahagia atau apa gitu.
Nah, kalau saya meletakkan kebahagiaan saya adalah saya benar-benar ingin menjadi bagian dari keberhasilan mereka di masa mendatang. Gitu. Saya pernah dan itu akan terus menjadi suluh ya, menjadi penyemangat pada saat siswa. Bisa kita menemukan siswa yang tidur pada saat kita mengajar. Apakah ada yang bagaimana sikap kita? Kita hukum, kita atau apakan gitu. Saya pernah di Kaimana saya menyelamatkan anak mau dikeluarkan, sudah rapat guru, kemudian dia harus dikeluarkan keputusannya dan semua kecuali saya itu setuju kalau dikeluarkan karena dia kasus melempar kaca sekolah pada saat itu gitu. Nah tapi saya langsung bilang karena ini adalah anak saya yang saya ajar, bukan anak wali saya bilang Pak Kepala Sekolah, saya jaminannya saya akan rubah dia dalam kita lihat perkembangan dia berubah atau tidak. Jadi ketika yang mau dikeluarkan itu tahun berapa ya waktu itu ya? Itu saya dekati bilang kenapa kamu lempar? Dan waktu itu yang di kaca yang dilempar adalah kaca satu kelas yang sedang belajar dan nyaris melukai guru dan beberapa siswa gitu. Nah terus jadi dia saat itu protes karena dia terlambat dan nggak boleh masuk gitu. Dia tidak boleh masuk, tapi dia protes karena ada guru yang terlambat juga boleh masuk, makanya dia marah. Nah atas dasar itu sebenarnya saya melihat kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar gitu loh, tapi keputusan kita, tindakan kita itu bisa membuat seperti contoh tadi Thomas Alva Edison dan beberapa contoh-contoh yang lain ya, kita bisa menyetir ya dalam tanda petik siswa ini arahnya mau kemana. Jadi betapa luar biasanya peran kita di sekolah dan betapa besar sebenarnya power kita. Kita ngajar rata-rata berapa orang gitu. Saya ngajar 7 kelas rata-rata bisa 250 kalau 250 sampai 280, 30 atau 35 sampai 40 gitu. Bagaimana besarnya kekuatan kita dalam memberikan pengaruh kepada mereka. Banyak siswa yang dia anak IPS, Bu saya masuk matematika karena mau ikut seperti Ibu. Ada yang sudah di Cina, ada yang sudah di Jerman, dan cerita kalau di Facebook itu seperti ini, seperti itu. Senang sekali. Jadi mungkin kalau saya meletakkan kebahagiaannya seperti itu, menjadi bagian dari kebahagiaan siswa ketika siswa menemukan jalan yang dia bahagia di sana. Lanjut, Bu. Oke, masih memahami peran guru Bapak Ibu. Ini saya peroleh dari waktu itu di Korea, waktu mendapatkan kesempatan yang 1000 guru itu. Jadi di sana disampaikan sebenarnya ini namanya teori emergence. Ini teori dari sains sebenarnya. Ya, jadi sebuah perubahan itu sebetulnya tidak dari hal-hal yang besar gitu, tapi dari yang kecil-kecil. Bapak Ibu bisa lihat perubahan bagian secara ekonomi ya, bagaimana startup bisa dimulai dari rumah-rumah yang nggak punya perusahaan tapi bisa jaya seperti itu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca buku Toto Chang, nonton film atau baca buku Laskar Pelangi, itu perubahan itu terjadi di kelas gitu, dalam skup-skup kecil. Nah, Toto Chang ini dia kalau Bapak Ibu baca, ini buku kisah nyata ya, ternyata yang dia dikeluarkan dari sekolah gara-gara gurunya gemas anak ini suka bicara sendiri gitu. Padahal dia sedang mengamati belalang kalau atau apa seperti itu. Jadi dia memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, bayangkan anak-anak ini kemudian mendapatkan sekolah yang cocok bagi dirinya dan akhirnya menemukan jati dirinya sendiri, bahkan berhasil seperti itu. Nah, ingin sekali
kalau misalnya kalau kita sebagai guru menyadari hal ini, peran kita sebagai guru itu berarti apa ya? Berarti sudah kita berada pada jalur yang benar. Lanjut, Bu. Ya, ini adalah contoh ya. Jadi hikmah dari waktu saya saya 3 minggu di sana itu, negara yang sangat besar ya, negara yang sangat besar seperti Korea Selatan itu sebenarnya kalau mau dilihat ya dalam 3 minggu itu saya melihat bahwa mereka itu tidak suka yang basa-basi, tapi fokus pada esensi, tepat waktu gitu ya, menghargai sejarah. Jadi setiap belajar itu pasti dikaitkan dengan sejarah mereka. Kenyui seperti UPI lah ya, itu di sana didirikan museum pendidikan, sampai sejarah bendera dijelaskan, sampai yang jadi perjuangan mereka itu terkait juga dengan sejalan dengan perjuangan pendidikan gitu, dari zaman sebelum dinasti apa gitu sampai pendidikan masa kini seperti itu. Bahkan di sana juga ada penangkaran burung yang menjadi pendidikan itu dikaitkan dengan bagaimana melestarikan budaya seperti itu. Bahkan simbol di Kinyui itu adalah orang tua dengan 2 anaknya, jadi anaknya dipeluk, mirip-mirip logo BKKBN kayak gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pendidikan itu core-nya itu di keluarga. Jadi nilai-nilai. Jadi semua nilai peraturan yang ada di sekolah itu selalu dikaitkan dengan keluarga. Sampai misalnya ada peraturan harus memeluk anaknya sehari minimal sekali, kemudian wajib memberikan sarapan, itu diikat oleh sekolah gitu. Jadi hal-hal esensi gitu. Yang menarik lagi kalau misalnya saya bayangkan di Indonesia, kita kan tamu negara gitu ya, disambut apa gitu kan. Tapi di Korea tuh enggak, cuma pakai kertas di print gitu, welcome, selamat datang rombongan. Jadi sangat sangat esensi. Jadi ya siswa juga tetap belajar, kami datang kayak gitu. Nah, ini mungkin harus diperbaiki dari kita, belajar tidak basa-basi, esensi, to the point, sehingga tidak banyak waktu yang keluar. Saya bayangkan ada protes dari anak saya waktu itu, Menteri Susi datang ke Fak-Fak, mereka disuruh berbaris berjejer di pinggir jalan mengibarkan bendera kecil itu untuk menyambut. Berjam-jam mereka menunggu sampai maksudnya yang kayak gini tuh nggak penting gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut Bu. Baik, jadi kata kuncinya kalau saya memahami bahwa ketika kita kaitannya dengan peran kita sebagai guru, kita adalah agent of change gitu. Kita adalah agen perubahan gitu. Bayangkan masa depan bangsa itu ada di tangan kita gitu, subhanallah. Itu berat banget. Mengapa kita agent of change? Karena inti dari belajar adalah perubahan tingkah laku. Bapak Ibu silakan baca, definisi dari belajar adalah perubahan tingkah laku. Nanti dijabarkan kan, kalau di rapot itu jelas, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu. Jadi kesadaran bahwa kita agent of change itu akan merubah semua cara berpikir, tindakan kita ketika berada di kelas, berada di sekolah, seperti itu. Lanjut Bu. Baik, kaitannya dengan judul sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita PJJ ini kan luar biasa ya, ada perubahan yang sangat. Kalau mungkin teman-teman IGI tidak terlalu, karena memang terbiasa menggunakan segala macam tools seperti itu. Tapi kita pada saat PJJ ini memang dipaksakan untuk melakukan atau mencoba memindahkan kelas gitu, tatap muka secara daring, sehingga bertaburanlah segala macam pelatihan untuk belajar ini, belajar itu, untuk LMS ini, LMS itu, segala macam. Iya, dan itu semua adalah cara
tawaran ya, tawaran atau alat bagi kita untuk bagaimana bisa terhubung dengan siswa untuk untuk bisa kurikulum itu tetap berjalan. Oke, lanjut Bu. Saya tidak akan terlalu mendalam di sini. Oke, cuma 2 slide aja. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita sudah paham tadi ya, kita adalah agent of change dan bagaimana caranya itu siswa benar-benar belajar. Jadi ini harus yang kedua, harusnya di bold ya. Jadi sebetulnya dari segala macam tools yang ada, platform yang ada yang sudah kita pelajari, sebenarnya kita nggak bisa pakai semua, kan gitu. Kita nggak bisa pakai semua. Jadi di sini tugas kita adalah memilah dan memilih mana yang tepat, mana yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemampuan siswa, segala macam. Jadi ibaratnya kita kalau di dapur kan nggak semua alat dapur kita pakai ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah ini sebetulnya yang dituntut dari kita, pengetahuan, keterampilan, tapi juga segala macam yang ada pada diri kita untuk bisa mana yang sebetulnya paling penting bagi siswa yang mau kita pakai. Dan kembali lagi kita mengharapkan ada perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi memang kita harus banyak belajar, nggak fokus pada kita terampil menguasai tools-tools yang mendukung pembelajaran daring. Lanjut Bu. Ya, kita masuk yang ketiga ya. Kita skip aja. Jadi karakter sudah tentu kalau Bapak Ibu lihat ini nggak kelihatan gitu karena terkait dengan kejiwaan. Dan mulai 2017 walaupun sebetulnya budi pekerti itu sudah dari zaman kita ya ditanamkan, tapi dengan PPK itu mulai digalakkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita sebagai guru harus mengaitkan semuanya. Lanjut Bu, biar nanti fokus pada yang keempat aja. Iya, jadi Bapak Ibu, setelah kita sudah paham tentang tugas kita sebagai guru, sebagai agent of change itu, kemudian kita sudah punya nih skill segala macam tools itu, platform apa segala macam untuk bisa berkomunikasi, mendeliver, membagi apa semua yang terkait dengan administrasi kali ya, gitu, seperti itu. Nah sekarang gimana sih kita memahami karakter peserta didik? Nah kalau Bapak Ibu baca, karakter itu kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan itu kalau secara teori itu nggak bisa instan, gitu ya, nggak bisa instan. Nah ini sebetulnya yang saya pernah hadir di satu seminar dan salah satu penyajinya waktu itu pada saya S2 dari Australia, dia meneliti di Indonesia, jadi dia menyindir sebenarnya, tapi berbasis data ya, karena itu penelitiannya dia. Yang dia sindir kepada kita adalah orang Indonesia itu cirinya itu tidak sabar, ya, tidak sabar, ingin segera melihat hasil. Padahal kalau kita baca teori, nggak usah jauh-jauh lah, anak kita sendiri itu untuk merubah dia menjadi nilai-nilai yang baik itu betul-betul terinternalisasi dalam dirinya, itu nggak bisa seminggu 2 minggu, gitu, bertahun-tahun, dan harus punya cara gitu untuk bisa benar-benar tertanam dan menjadi miliknya sendiri. Oke, lanjut Bu. Ya, ini teori ya. Kalau kita baca teori itu luar biasa. Ini terasa pada saat kita buat RPP. Buat RPP itu, ini kita mau integrasikan kemana? Ada STEM, ada PPK, ada segala macam gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan beban kita sebagai guru itu mulai dari perencanaan saja itu sudah kalau mau jujur udah capek secara pikiran gitu kan.
walaupun RPP-nya satu lembar, tapi sebenarnya mikirnya nggak sesederhana itu. Kita harus banyak baca, harus banyak ya itu tadi, harus memahami karakter siswa segala macam. Jadi banyak Bapak Ibu. Jadi karakter sesuai dengan Permendikbud ini ada banyak, dan ada 18 kalau tidak salah, nanti disarikan menjadi 5. Lanjut Bu. Iya, jadi 18 ini Bapak Ibu, yang terpikir adalah bisakah kita, gitu kan? Bisakah kita di kelas itu 18 ini bisa kita biasakan sehingga menjadi budaya dan dimiliki oleh siswa seperti itu. Tentu saja harus bisa, tapi persoalannya bagaimana caranya? Kan gitu ya. Lanjut Bu. Tapi yang jelas ini menjadi apa ya? Menjadi panduan bahwa kita punya beban ini Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nanti diperdalam di diskusi soalnya udah 1 jam lewat. Nah, hop Bapak Ibu. Iya. Nanti sampai di sini. Sampai di sini Bapak Ibu, jadi apa yang tadi sampai yang tentang ini ya, tentang betapa banyak yang harus kita perhatikan kaitannya dengan bagaimana karakter itu dimiliki oleh siswa. Jadi untuk yang ketiga ini sebenarnya berujung pada pertanyaan, gimana menilainya, ya? Bagaimana menilainya? Karena pada saat PJJ, pada saat tatap muka saja kita susah banget untuk menilai. Saya melihat berbagai macam laporan PTK itu jarang yang menjelaskan tentang kesulitan. Tapi pokoknya kelas itu baik-baik saja, meningkat, pengetahuannya meningkat, keterampilan meningkat, sikapnya meningkat, udah aja. Padahal mari kita jujur, tidak ada kelas yang lurus-lurus saja. Itu di dalamnya dinamis banget. Hari ini kita ngajar baik-baik, minggu depan kita ngajar itu macam-macam. Nah, termasuk pada saat PJJ kemarin, masalah itu banyak sekali, seperti itu ya. Sudah buat ketentuan, misalnya setiap 1 minggu ada Vicon, akan di absen. Tapi dari 36 yang hadir sekian. Buka classroom, tugas itu sudah dibuat, tapi hanya 10%, di bawah 10% yang mengumpulkan. Ini masalah Bapak Ibu. Nah, bagaimana sebetulnya menilai karakter peserta didik ini, itu yang menjadi pertanyaan. Dan dalam perjalanan itu saya di ujung-ujung itu saya menemukan yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu. Lanjut Bu. Suara masih stabil kah? Bu Herlina? Masih Bu, masih. Lanjut Bu, sangat bagus suaranya. Syukur, tapi setelah ini saya pengen banget nge-share ini soalnya ya, stabil Bu. Bapak Ibu jadi iya. Jadi oke, yang keempat ini sebenarnya kuncinya. Jadi sebenarnya kan kita berperan sebagai agent of change tadi. Kita wajib kan untuk merubah. Kita wajib untuk merubah perilaku siswa dari kurang baik menjadi baik, jadi tidak sopan menjadi sopan segala macam. Nah, ini lebih saya seriusi ketika mendapatkan hibah ini tadi ya. Nah, lanjut Bu. Kami berenam, saya salah satunya tahun yang lalu. Lanjut Bu. Oke, hop. Ya, baik Bapak Ibu, dalam perjalanannya nanti sebetulnya saya ingin buka hasil riset saya, mudah-mudahan saya bisa share screen. Pada kan 2 siklus ya ketika saya di situ. Di siklus pertama itu kan kita melihat pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, itu luar biasa sulit sekali untuk mengumpulkan data.
seperti itu ya. Kemudian dari kesulitan itu saya mendapatkan saya berdiskusi dengan teman-teman, tapi juga saya berdiskusi dengan anak saya. Kebetulan pada saat itu anak saya sedang di Akpol dan saya waktu mengolah data ada di Magelang. Jadi dia juga PJJ di Magelang. Jadi sempat berdiskusi dan alhamdulillah saya mendapatkan inspirasi. Ini mungkin saya akan bagi kepada Bapak Ibu. Semua institusi itu mengalami hal yang sama dalam hal bagaimana menilai keberhasilan PJJ. Nah, di Akpol itu ada sesi di mana kami orang tua secara personal dengan siswa dikasih duduk begitu ya, terus Vicon pakai Zoom dan disampaikan perkembangan siswa dari bulan ke bulan gitu. Ini saya lebih private, tapi yang ingin saya bagi adalah ini bagus untuk kita yang bisa kita adopsi di kelas maupun di sekolah. Nah, jadi kaitannya dengan karakter itu harus dikembangkan indikatornya seperti itu. Dan indikatornya itu harus disampaikan juga oleh siswa dan progresnya juga harus disampaikan kepada siswa maupun juga pada orang tua. Jadi indikatornya di sini pada Agustus berjemur, makan bergizi, kesamaan ABC Mita. Itu semua dikirim fotonya seperti itu. Dan ada time limit. Nah, itu yang diukur. Nah, di situ dijelaskan indikator ini kalau misalnya tidak dilakukan atau misalnya ada jamnya kan ya, apel kayak gitu. Misalnya mereka terlambat itu dikategorikan pelanggaran. Nah, jumlah pelanggaran itu yang menjadi ukuran penilaian. Nah, di Agustus bagaimana, September bagaimana, Oktober bagaimana, dan bulan-bulan yang lain itu ditinjau. Nah, progres ini kalau misalnya disampaikan ke tiga pihak berarti ya, dari pihak akademi, sekolah, kemudian siswa dan orang tua, itu baru bisa terpadu. Nah, persoalannya kita dalam pelaksanaan PJJ ini terhubung nggak ketiganya? Kalau memang tidak terhubung berarti memang agak susah seperti itu. Ini inspirasi yang saya kemudian terapkan di siklus 2. Jadi ini memang agak di luar ini. Jadi di siklus 2 ada perombakan instrumen penilaian di mana indikatornya saya perjelas dan akhirnya lebih mudah menilai dan kelihatan siswa juga memahami apa yang harus dilakukan. Lanjut, Bu. Oke, ini ada cuplikan dari angket ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa share screen ya, hasil dari riset saya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah berapa menit lagi ya? Iya, di sini saya menyampaikan bahwa langsung kesimpulan mungkin bisa ya. Jadi ketika kita sebagai guru memahami peran kita sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, kemudian kita punya skill untuk meramu itu lewat berbagai macam tools yang kaitannya dengan PJJ, dan kita berusaha untuk merubah karakter siswa yang kurang baik menjadi baik seperti itu tadi. Nah, jadi cara yang saya pakai kemarin adalah menggunakan jadi kami itu berkomunikasi dengan menggunakan WA group, kemudian Messenger, kemudian Google Classroom, ada Vicon menggunakan Google Meet ya. Itu adalah mesin yang ditawarkan menggunakan mesin informasi ya, menggunakan teknologi internet. Nah, ternyata semua mesin itu nggak otomatis gitu loh, nggak otomatis bisa kita gunakan dan bisa membentuk siswa, tetapi ada intervensi kita dalam
dalam apa namanya, kan Bapak Ibu, pada siklus 1 itu siswa misalnya tidak mengumpulkan tugas. Nah, di situ hampir-hampir putus asa kan. Nah, saya belajar dari anak saya yang ketiga. Itu guru itu sampai curhat gitu. Gurunya itu sampai mengeluarkan anak. Jadi pakai cara mereka ada grup, gitu. Siapa yang tidak kerja tugas, Ibu keluarkan dari grup. Itu dikeluarkan betul gitu. Ini dianggap sebagai dianggap sebagai pembelajaran dan ada efek. Tapi ketika saya berdiskusi dengan anak saya, dia kelas SD kelas 5, bilang, Mama, yang dikeluarkan itu sampai putus asa dan lebih baik saya tidak sekolah lagi gitu. Terus saya sampai saya japri gurunya, saya bilang, Ibu kenapa dikeluarkan seperti itu? Habis saya putus asa, Bu. Jadi apakah kita mengalami hal seperti itu, di mana putus asa ketika siswa itu tidak bisa menuntaskan tugas, tidak sesuai dengan harapan kita, dan kemudian kita melakukan cara-cara seperti itu, atau gimana? Mungkin kita nanti akan berdiskusi ya. Nah, saya terinspirasi dari yang dilakukan oleh guru anak saya itu, ya, tapi yang saya lakukan tidak. Yang saya lakukan adalah, ini kan kan ada kelas riset, ada kelas yang memang kelas, tapi saya lakukan juga bersamaan. Jadi akhirnya saya terinspirasi dari kelas anak saya itu, dari gurunya, sikap guru tersebut, tapi berbeda. Jadi saya membentuk grup baru. Saya tidak membubarkan grup lama, tapi baru. Jadi kita buat peraturan, kalau misalnya siswa yang selesai tugasnya itu dipindahkan ke grup yang baru. Jadi grup yang baru adalah grup anak-anak yang sudah kerja tugas. Nah, kita buat ketentuan seperti itu, disosialisasikan, dan dengan penekanan seperti itu, ya, alhamdulillah ada kesadaran gitu. Dan dikiranya kita main-main, jadi nanti cerita tuh anak-anak yang anak-anak yang berada pada grup baru, dia akan cerita sama temennya, Bu Chandra itu serius loh gitu. Nah, jadi mesin informasi, apalah itu namanya kita gunakan, kalau tidak ada cara kita di sana, itu nggak akan ada artinya Bapak Ibu. Nah, jadi itu trik yang pertama, jadi membuat grup baru bagi anak-anak yang mengerjakan tugas. Nah, ini salah satunya progresnya yang kaitannya sama riset, Bapak Ibu. Jadi riset saya yang kaitannya dengan literasi numerasi di situ. Jadi bagaimana mengintegrasikan cara hidup sehat ya, dengan menghindari mengurangi makanan ringan. Nanti saya akan tunjukkan, mudah-mudahan bisa share screen. Itu yang saya buat merah adalah saya tahu pentingnya informasi gizi setelah belajar matematika. Jadi 100% siswa mengatakan seperti itu. Nah, saya dari hasil riset ini saya mengatakan bahwa kita cukup berhasil gitu ya. Jadi kita cukup berhasil memulai kebiasaan baik dan ada datanya. Lanjut, Bu. Udah habis kayaknya ya. Oh. Oke. Iya. Baik, saya coba ya. Atau ada pertanyaan ke Bapak Ibu sebelum saya coba. Iya. Baik. Saya mau tunjukkan. Iya. Yang ini saya stop Bu ya. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Saya stop. Oke. Saya ingin banget menunjukkan karya tulis saya. Iya. Mudah-mudahan suara saya tidak terganggu. Bunda Umi, sudah ada pertanyaan. Ya, sudah ada pertanyaan. Dunianya Bun, boleh dipindahkan? Sebentar. Ke siapa? Ke baca. Saya dong. Iya. Maaf. Iya. Sudah ada pertanyaan belum? Sebelum saya lebih jauh. Iya, Bapak Ibu, sebelum narasumber kita melanjutkan pemaparan materi, silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung.
Boleh dengan cara raise hand atau mengetikkan pada kolom chat. Oh, hostnya di Bunda Herlina ya. Oke, siap. Oke, ada Pak Dani. Halo Pak Dani. Ya, Ibu. Ibu Oh, ini. maaf Bu Dani ya. Iya, Silakan Bu, langsung saja ke narsum kita. iya. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam. Saya mendengar pemaparan Salam Ibu. Ya, mendengar pemaparan Ibu Chandra itu sangat terkesan Ibu, luar biasa bagi saya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, dari pemaparan Ibu tadi, bagaimana sih trik dari Ibu Chandra? Kan kita itu kan seperti dituntut untuk menyelesaikan target kurikulum ya Bu, sebelum masa pandemi. Nah, bagaimana triknya Ibu Chandra ketika kita diberi target ke kurikulum itu selesai dengan anak itu enjoy gitu Bu, dengan santai tapi serius dan target kurikulum tercapai. Karena mungkin murid-murid saya bukan sekolah yang sekolah unggulan gitu ya Bu, yang muridnya memang inputnya itu sudah bagus gitu. Jadi saya kadang-kadang kesulitannya di apa ya namanya, pencapaian kurikulum yang tidak membebani anak gitu Ibu. Itu aja Bu triknya Iya. dari. Iya, terima kasih Bu Dani. Silakan Bu Chan. Iya. Yang ditanyakan oleh beliau bagaimana caranya untuk mempertahankan anak itu belajar tanpa terbebani, sementara di satu sisi kita juga ditekan harus target kurikulum Bu. Ya itu Apa ada triknya begitu? Ini putus-putus Bu. Ini sih kayaknya Bu ya. Oh iya, iya. Sekarang bagus Bu. Kayaknya nggak bisa share screen. Iya. Ya gini aja, kalau share screen kemudian saya tutup. Saya tutup Oke, aja siap. nanti kalau share screen. Iya. Ibu tadi Ibu siapa? Ibu Dani ya? Iya. Iya, Bu Dani mungkin ini ya, ini juga untuk kita semua. Sebetulnya kita nggak boleh begitu gitu, nggak boleh. Kita bukan betul kita bekerja untuk pemerintah, tapi sebetulnya kalau kita baca dengan baik, kurikulum itu bisa kita kembangkan Bu, bisa kita kembangkan dan tidak perlu saklek harus ikut kurikulum. Makanya sebenarnya saya termasuk yang menganjurkan kepada kita semua untuk bisa membedah gitu ya, membedah kurikulum. Udah gitu kan kita paham ya, anak-anak kita pakai tes diagnostika atau pakai pengalaman hasil belajar yang lalu gitu. Dan kita bisa setelah membedah gitu, kita bisa memilih sebenarnya, kita bisa memilih yang esensial gitu kan. Jadi jangan terlalu terpaku pada kurikulum. Kalau saya sih yang pertama adalah motivasinya yang harus dipertahankan gitu ya, motivasinya. Jadi mungkin saya apalagi sering ngajar IPS, itu lebih baik kita mengajar yang sesuai dengan taraf berpikir mereka. Nggak apa-apa misalnya bagaimana cara kalian yang muda apa segala macam, tidak apa-apa, tapi ketika motivasinya sudah kita pegang, sudah tumbuh, sudah percaya pada kita, chemistry kita udah ada, baru pelan-pelan dinaikkan. Jadi jangan terlalu menghiraukan kurikulum Ibu, karena
sekolah itu dibangun itu untuk siswa, ya, untuk siswa gitu, untuk peserta didik, dan kita punya kepentingan untuk masa depan peserta didik. Jadi saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha, ulama itu sebenarnya kesulitan guru, sebenarnya kesulitan dalam ada kedua kesulitan sebenarnya pada saat kita ngajar, guru membelajarkan dan siswa memahami, nah murid memahami kita. Jadi mereka juga susah sebenarnya. Dan kita sebagai guru dalam kaitannya juga dengan orang tua di sekolah itu nggak boleh melakukan dua pembiaran gitu. Pembiaran misalnya ya biar aja, tahu nggak tahu ya udah lewat, yang penting kurikulum jalan. Atau misalnya pembiaran yang satunya lagi adalah kita terlalu strict gitu kan, terlalu strict terhadap kurikulum sampai akhirnya anak-anak jadi mereka tidak percaya diri ketika mempelajari pelajarannya kita gitu. Itu juga termasuk pembiaran. Nah, kita nggak boleh gitu. Jadi seharusnya kita menempatkan siswa sebagai pemeran utama. Bahkan dosen saya mengatakan di KIP itu ada 3 gitu kan ya. Siswa, pendidikan itu dibangunin 3 pilar: guru, peserta didik, dan kurikulum. Dan kurikulum itu bukan kurikulum yang dari pemerintah, tapi kurikulum yang melekat pada diri guru gitu. Di bawah pohon pun itu bisa terjadi. Dan saya meyakini bahwa hari ini kita bisa sampai sekarang itu karena jasa Bapak Ibu guru yang sudah ikhlas gitu kan, sudah ikhlas menanamkan nilai-nilai kebaikan pada kita sehingga kita bisa seperti ini. Bahkan materi aja kadang-kadang kita lupa gitu, tapi nilai-nilai itu yang penting. Nah, jadi banyak sebenarnya cerita-cerita, ya contohnya tadi Laskar Pelangi apa segala macam, bukan materi sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa membantu siswa menemukan dirinya. Kalau kita belajar teori ZPD, teori zona proximal development gitu ya. Jadi zona kemandirian itu guru harus ada di situ. Jadi tugas kita sebetulnya bagaimana membantu siswa untuk mandiri. Kendaraannya adalah materi. Jadi jangan terlalu terpaku pada kurikulum yang harus sampai, enggak kalau menurut saya. Bahkan kalau kita melihat kurikulum kondisi khusus ya, tidak seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu. Kita punya kewenangan. Bahkan saya kita dengan berbasis STEM misalnya, kita sebetulnya dianjurkan untuk berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Kalau saya berpikir malah seharusnya bisa saja siswa itu bisa belajar pembelajaran berbasis proyek itu bagus banget gitu. Karena di dalamnya beberapa mapel di sekolahnya Pakai ya, kalau nggak salah pernah cerita, itu satu tugas proyek untuk kelas 12 itu terkait dengan beberapa mapel. Itu sudah mengurangi beban. Nah, seharusnya sekolah harusnya terobosan-terobosan saya sampai kepala sekolah. Gitu loh. Bayangkan siswa kelas 10 belajar 16 mapel dalam 1 minggu. Yang PJJ saat sekarang sekolah kami itu sekolah shift, toh. Saya nyalakan video biar bisa. Itu kan sistemnya sistem shift. Bayangkan siswa belajar 16 jam, 16 mapel setengah jam, itu mabok Bapak Ibu. Bisa dibayangkan. Kalau dan harus vikon, harus ini segala macam. Coba kita membayangkan beban siswa. Tapi kalau misalnya sekolah atau guru itu bisa berhasil memilih yang esensi dan siswa enjoy seperti itu bisa sebenarnya. Jadi masing-masing guru tidak memikirkan kurikulumnya sendiri. Mengapa tidak mungkin? Kalau kita baca keberhasilan Finlandia misalnya, yang siswanya bisa memilih mapel sesuai kesukaan, atau di Toto Chang cerita itu cerita tentang pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya, itu sekolah yang memfasilitasi perbedaan siswa dan siswa itu happy. Nah itu sebetulnya harus kita pikirkan bersama. Kalau misalnya sekolah tidak menunjang, paling tidak di kelas kita. Jadi saya rencananya di semester depan akan membedah
membedah KD gitu ya. Kemudian kita mau mencari KD esensi di situ, terus kita buat pembelajaran berbasis proyek. Dan siswa bisa memilih sesuai dengan passion. Dan itu saya sudah minta, saya sudah jaring datanya. Kamu sukanya apa? Oh, suka basket. Oh, saya suka atletik, saya suka berenang. Kita memikirkan bagaimana kesukaan siswa itu connect, bisa kita integrasikan dengan materi-materi kita. Itu menjadi tugas kita. Satu pertanyaan panjang ya. Iya. Itu keren sekali Bu Chan. Iya, luar biasa kalau misalnya memang kita menerapkan sistem proyek seperti itu. Tapi kan kadang kala hanya 1-2 orang guru yang paham tentang itu dan mau membuat seperti itu. Kita lebih banyak teman-teman yang tidak mau belajar, tidak tahu dan tidak mau juga untuk mengembangkan diri. Jadi seperti apa itu kira-kira solusinya? Ya, halo. Ya, putus-putus Bun. Ya, kayaknya videonya perlu di-off-kan dulu ya. Saya matikan video. Aduh, benar-benar nggak boleh ini ya. Iya, gimana? Kalau yang tidak mau, iya. Kalau saya sederhana sih, Bu. Kalau saya itu kan, kita ini kan sebagai orang tua ya. Jadi saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh 2 anak saya. 2 anak saya, yang satu yang akpol itu, kemudian satu lagi dia sekarang di SMK Rus Kudus, Raden Umar Said Kudus. Jadi perubahan dia mau masuk asrama itu nggak sederhana. Pakai waktu, kemudian sama-sama diskusi. Bahkan anak saya yang kedua itu dia awalnya SMA, kemudian dia pengen banget ikut kakaknya di SMA Taruna Nusantara. Terus saya bilang, kamu nggak cocok. Tapi itu dia ngotot, 2 tahun dia ngotot untuk bisa masuk ke sana. Terus alhamdulillah. Jadi kesempatan PJJ ini kan kami sering bersama. Itu diskusi, saya bilang, kamu passionnya itu nggak di situ, kamu tuh di IT dan bagusnya SMK. Nah, jadi lewat diskusi sama-sama nonton YouTube waktu itu dan menyeleksi sekolah-sekolah terbaik, dan di situ dia daftar semuanya, dan dia keterima di situ SMK Rus Kudus. Itu termasuk ya salah satu SMK terbaik di Indonesia saat ini yang kerjasamanya dengan Disney di Amerika. Jadi artinya luar biasa. Jadi saya ingin cerita bahwa bukan tidak mungkin anak kita, siswa kita itu berubah, tapi memang perlu waktu dan ada effort ya, ada usaha kita yang kalau kemarin Pak Dadang pada sadar 159 sampaikan ada durasi, ada frekuensi, satu lagi apa tuh? Ada repetisi ya. Ya. Nah, jadi pembiasaan itu, ya 3 itu yang harus ada, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai guru itu cuman bagaimana menyampaikan kurikulum dan selesai, saya yakin dan percaya anak-anak juga nggak tersambung gitu loh, nggak tersambung ininya. Coba Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri ngajar yang dengan persiapan persiapan matang dengan yang asal itu nyampe ke siswa itu beda banget gitu. Ya, karena kan kita kalau belajar teori pakai law of attraction segala macam teori itu, kita manusia itu punya gelombang elektromagnetik gitu loh. Jadi makanya dalam Islam itu nama amal niat, misalnya niat itu sampai itu gelombangnya ke siswa, ke siapapun gitu. Jadi nggak sembarang kita berdiri di depan kelas. Coba misalnya kita lagi ada masalah di rumah dan berdiri di depan kelas, itu terasa sampai ke siswa. Bahkan bisa kita mengambil keputusan menindak siswa yang tidak tepat. Banyak terjadi hal-hal di kelas itu gara-gara kita nggak mampu mengendalikan emosi misalnya seperti itu.
Jadi kalau menurut saya jangan malas untuk belajar, karena berdiri di depan siswa itu tidak mudah, tapi peluangnya besar. Itu saya bayangkan 250 masa depan anak orang ada di tangan kita gitu. Saya mau cerita ada 20 waktu itu tahun 2000 berapa ya, ada kesempatan beasiswa ke Cina itu, dan 20 siswa saya dengan beberapa teman bantu dan lolos. Jadi saya mau ngorek waktu itu. Jadi 20 siswa itu 19 mundur gara-gara itulah, urus paspor susah segala macam. Yang satu ini dari keluarga yang tidak mampu, dia konsultasi, ibu saya berusaha, keluarga saya mendukung. Jadi cerita di Facebook awal-awal itu saya sempat dibully, saya sempat menangis segala macam. Tapi sekarang dia sudah berhasil studinya di Cina, dan bahagia sekali gitu menjadi bagian dari perjuangannya. Nah, maksudnya kita sebagai guru tuh kalau dilihat lepas dari kurikulum kan, kalau seperti itu. Jadi lepas dari kurikulum sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa merasakan kalau habis ngajar itu kembali ke ruang guru itu macam-macam lah ceritanya. Ya atau tidak, Bu Herlina? Iya, betul. Macam-macam cerita. Itulah. Dan lebih sedih lagi kalau misalnya ada justifikasi, ada dijudge gitu. Oh, anak ini memang begini. Aduh, padahal saya suka gimana sih? Belum tentu gitu. Belum tentu. Seberapa dalam ini pemalas. Anaknya ini banyak tidur. Iya, betul. Iya, seperti itu kan biasanya, Bu. Betul, dan itu sebetulnya apalagi kalau itu sudah dirapatkan dalam dalam rapat guru, betapa hebatnya kekuatan seorang guru dalam mengarahkan masa depan anak gitu. Saya merenung di Kalimantan, saya punya kasus, punya berhadapan dengan kasus ada anak yang melakukan kriminal dan dia harus masuk penjara gitu. Ada dua yang mereka berkelompok, terus akhirnya masuk penjara. Jadi pada masa mereka diproses itu, saya sempat tangkap, kamu ada masalah apa gitu. Dia udah nggak fokus. Tapi memang menurut peraturan sekolah, mereka harus di penjara gitu. Kasusnya memang berat. Tapi saya membayangkan gini, peraturan sekolah yang mengeluarkan anak, terus itu anak di luar, siapa yang didik gitu. Saya mikir, kalau semua anak dikeluarkan, semua anak bermasalah dikeluarkan, semua anak bermasalah diskors, terus tugas kita apa? Kita hanya membina anak-anak yang baik. Saya kadang berpikir seharusnya sekolah punya cara. Saya pernah diskusi sama Pak di Gorontalo ini, gitu. Dia berusaha untuk anak yang mau dikeluarkan itu bisa dibina, sampai dia mohon itu anak, Pak, saya jangan dikeluarkan. Kalau saya dikeluarkan, saya di dalam saja seperti ini, apalagi saya nanti dikeluarkan, siapa yang mau bina saya? Gitu. Jadi untuk pengajaran banyak tools ya, banyak cara. Anak-anak bisa belajar sendiri kan. Tapi yang mengerikan adalah bagaimana kita bisa membangun karakter siswa itu yang harus dari diri kita sendiri. Gitu. Ibu iya. Sebelum waktu habis. Baik, silakan. Kalau memang suara saya tidak bisa, saya ini dulu. Ya, sekarang sudah muncul, Bu. Ibu sekian dari tadi ya, dari yang udah tapi
tapi ya karena kamu kan suku dan kami dari berarti Iya, putus-putus lagi Bu, nggak bisa ditangkap ini. Ini tampilan bagus, tapi suara putus-putus. Saya stop dulu supaya nanti saya bisa bicara. Bu Herlina? Oke, siap Bun, silakan. Iya, tadi tayangannya nanti itu ya. Tadi dilihat yang saya kursor Tentang saya Google Form. gerakan itu. Bapak Ibu tadi adalah, itu adalah Google Form. Google Form awalnya pada semester berapa semester ya? Ya, 3 semester di awal kami sekolah memakai Google Form untuk segala macam penilaian termasuk PAS. Dan anak-anak itu kalau sudah dapat link ya sudah gitu. Mau waktunya 2 jam, kadang-kadang kerjanya itu hanya beberapa menit. Jadi nggak masalah. Masalah adalah ini kita bikin soal itu setengah mati, pakai kisi-kisi, pakai segala macam. Tapi anak-anak kerja dengan bahkan bisa buka browser yang lain untuk menjawab. Itu gimana gitu ya kontrolnya? Itu juga menggelisahkan. Gimana sih caranya? Nah, kalau misalnya saya di matematika, saya pakai cara setiap soal harus kirimkan cakaran. Kalau kirim cakaran tidak akan diakui seperti itu. Tapi itu juga ada masalah karena ajaran jaringan lah, segala macam. Nah, kemarin saya pakai cara, Bu Herlina tadi lihat Google Form tadi, saya mencoba pakai cara, nanti teman-teman bisa nanti lihat kembali tayangannya ya. Jadi pakai cara saya tidak pakai token, tapi saya menuliskan nama anak-anak yang tugasnya lengkap. Kan biasanya ada syarat tuh. Misalnya ada 4 tugas baru bisa ikut PAS misalnya. Nah, di Google Classroom kan kelihatan tuh ada berapa anak. Jadi nama anak-anak itu yang saya munculkan. Dan nanti ada kolom nama saya tidak ada. Nah, itu pada saat pas Ibu itu ribut, Ibu nama saya tidak ada selama jam. Jadi saya hari itu betul-betul dibanjiri sama WA anak-anak Japri. Hari itu Pak Kai meminta saya buka room untuk aja sampai saya mabok hari itu. Tapi maksudnya saya menjelaskan bahwa menceritakan kalau mesin informasi yang bernama Google Follow itu bisa kita manfaatkan untuk memaksa siswa mengikuti instruksi gitu. Saya bilang nama kamu akan ada kalau tugas kamu selesai. Ibu tunggu gitu. Dan sampai hari kemarin Ibu saya baru selesai. Oke, baru saya munculkan namanya ya masuk. Karena anak-anak tidak akan bisa lain gini. Kalau pakai nama orang bukan nama dia dong gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya pakai token dia bisa pakai token orang, dan token itu juga susah mengontrolnya. Jadi saya pakai nama. Jadi dan itu efektif sekali Bapak Ibu ketika kita membuat acara seperti itu. Dan alhamdulillah dan ini penemuan baru aja hasil diskusi saya dengan anak saya yang akpol itu. Bilang mama harus dibuat, kata kuncinya ya, harus dibuat. Jadi gini, anak-anak itu misalnya bukan ini adalah abad 21 sehingga kita harus bekerja, harus belajar dengan keras. Enggak seperti itu gitu loh. Tapi anak-anak itu harus dibuat takut dalam tanda petik. Harus anak saya bilang anak-anak harus ditemukan dia takutnya sama apa. Bukan takut sama gurunya ya. Jadi kita buat peraturan. Jadi sebelumnya saya buat peraturan dulu dan saya sosialisasikan di grup orang tua bahwa tugas ada sekian dan harus diselesaikan pada tanggal sekian. Kalau misalnya tidak dikerjakan, berarti dia tidak dapat mengikuti PAS.
pas bisa diselenggarakan kalau misalnya tugas itu diselesaikan, saya tunggu sampai tanggal sekian. Nah, itu sosialisasinya 2 minggu sebelumnya. Anak-anak kira saya main-main, gitu. Tapi ketika diberlakukan itu efektif sekali. Jadi saya kembali ya, kemudian bisa diikuti, gampang kok ininya. Sudah pernah bahas di Iya, putus-putus Bun. Iya. Oh, ya, ini sudah muncul Bunda. Iya. Hilang lagi. Ya, jadi idenya seperti itu lagi. Saya oke, nggak apa-apa. Idenya ditangkap ya Bapak Ibu, mudah, nanti bisa dibuka kembali materi dari Pak Sohib. Itu kita buka pakai bisa pakai multiple choice atau apa itu namanya? Ada 2. Breakdown seperti itu. Tapi Bapak Ibu nggak usah mati, nanti ambil data dari Excel, nanti tinggal copas, itu nanti muncul sendiri. Baru dibuat seperti itu. Nah, cara seperti itu memang agak ribet, tapi merupakan salah satu cara untuk bagaimana membentuk karakter. Nah, ada lagi yang saya mau share Ibu Herlina sebelum waktu habis. Iya, silakan Bun. Ya, jadi sebetulnya Bunda ya, anak-anak itu ikut ketika aturannya jelas. Seperti tadi kan disampaikan, ini tugasnya harus selesai 2 pekan. Setelah 2 pekan akan diadakan ujian semester seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu silakan mengetikkan pertanyaan di room chat bagi yang ingin bertanya. Bunda, ini ada yang raise hand, bisa dijawab langsung Bunda ya. Halo. Ya, sambil menunggu Bunda untuk share screen, ada dari partisipan bertanya. Silakan Bapak, mudah-mudahan Ibu Chandra bisa monitor suara Bapak. Silakan Pak Tabrani, silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak. Ibu narasumber yang saya hormati, mohon izin mau nanya nih Bu. Apa istilahnya, satu sisi kita harus dituruti kemauan dari seorang guru dalam mendidik Bu ya. Kadang-kala gimana Bu? Kalau misalnya apa istilahnya, karena terkendala mungkin sinyalnya, mungkin termasuk kemalasan, ya apa istilahnya, anak didik itu kadang-kadang dari 15 orang ini, apalagi sekarang ini kan penilaiannya lebih sifatnya PJJ kan. Jadi apa, gimana kalau misalnya kalau 25 orang itu hanya yang mampu itu yang mampu bisa melaksanakan tugas, sehingga nilainya itu boleh dikatakan nilainya mencapai KKM hanya 15 orang. Sedangkan 10 orang itu dengan berbagai macam kendala, dia nggak bisa mengerjakan itu Bu. Itu maksud saya gini Bu, dalam hubungannya dengan asesmen nasional, apakah siswa itu tersebut bisa diluluskan? Atau barangkali ada solusinya, bagaimana caranya supaya, ya sebenarnya bukan tidak ada upaya kita untuk menyamakan anak itu kan. Nah itu, jadi otomatis ada istilahnya sesuatu yang mungkin kita bisa korbankan gitu dengan anak itu. Gimana Bro? Baik, Bapak Ibu yang sudah
Suara saya bisa ya? Iya, Bu. Ya, silakan, silakan Bu. Iya, maaf dengan Pak siapa, di mana Pak? Izin. Pak Brani, Bu, dari SMK 1 Selat Asik. Bangka Belitung. Iya, Pak berarti. Oh iya, Babel. Iya, Emang kenal ya, Bu ya? ya, terima kasih Pak. Iya, iya. Kenal juga Pak. Baik, Bapak termasuk juga untuk kita semua sebetulnya kita semua mengalami hal yang sama gitu ya, mengalami hal yang sama menghadapi keberagaman tingkat partisipasi siswa kan gitu. Dan tapi begini, sebenarnya ini harus menjadi tanggung jawab sekolah karena kan ini kita sudah mau 2 semester ya, 2 semester, bahkan ini kita mau masuk semester ketiga. Seharusnya sekolah itu punya data gitu ya, selalu punya data. Mana sih yang benar-benar bisa, berapa persen yang kesulitan. Nah, kalau kita tidak berbasis data, kita susah mengambil keputusan. Dan itu yang saya tadi contohkan, yang Akol tadi ya. Akademi setingkat Akol saja, itu mereka mengembangkan indikator penilaian. Dari bulan ke bulan itu diperbaiki, itu indikatornya. Jadi harus jelas. Misalnya, itu harusnya per minggu gitu. Per minggu ini gimana gitu, partisipannya seperti apa. Dan itu dikembangkan indikator penilaian, sehingga itu harus diketahui oleh 3 pihak, sekolah, orang tua, dan peserta didik gitu. Kalau 3-tiganya paham, terkoneksi, itu baru bisa jalan. Tapi kalau misalnya tidak, kita nggak bisa meraba-raba. Dan sekolah juga tidak bisa mengambil keputusan berbasis raba-raba seperti itu. Jadi kalau saya lihat di beberapa sekolah ya, yang dia tahu gitu, anak-anaknya nggak mampu. Jadi orang tuanya itu nganterin tugas atau anaknya nganterin tugas. Jadi aturannya kayak gitu. Jadi sebelum BDR itu disampaikan, di 1 minggu ini anak-anak harus kerja tugas ini. Nanti guru-guru datang ke sekolah. Jadi guru-guru itu saya lihat waktu di Magelang itu ada sekolah yang dekat rumah. Itu guru-guru duduk di meja di luar kelas gitu kan, terus nanti menunggu orang tua untuk mengantarin tugas. Jadi masing-masing sekolah harus punya konsensus gitu ya, harus punya peraturan yang disepakati bersama seperti itu Pak. Dan sekolah saya tidak bisa mengintervensi sekolah, makanya saya buat dalam skup kelas yang saya ajari dari awal itu sudah minimal 1 minggu hadir Vkon, seperti itu. Ya, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya tidak, nanti anak-anak akan dan sudah tahu gitu. Jadwal saya sudah kasih. Di grup orang tua saya sudah kasih. Jadi harus ada kesempatan dari awal. Nah, anak-anak yang izin itu pasti, Bu, saya izin dengan alasan ini. Jadi kita punya data itu. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, kita berbasis itu, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya belum, saya pikir ada kebijakan-kebijakan Pak, gitu. Kalau memang belum. Nah, tapi berdasarkan yang sudah dialami, seharusnya untuk semester mendatang, kalau memang masih PJJ, harus dibuat yang sebaik mungkin dan itu harus disepakati bahwa ini loh, gitu. Misalnya harus hadir dan mengisi presensi, misalnya, itu harus dijelaskan. Dan jangan terlalu mudah juga, gitu, karena anak-anak juga pintar. Gitu. Kayak anak saya yang di Apol itu harus lari pakai aplikasi itu pakai GPS itu terdeteksi kayak gitu. Jadi memang kita sebagai guru harus mengembangkan instrumen penilaian yang tidak sekedar menilai gitu, tapi bagaimana bisa juga membantu karir. Misalnya Vkon tidak boleh terlambat minimal 5 menit, itu kita harus sampaikan di awal. Kalau enggak berarti potong ini. Itu harus jelas. Nah, kalau tidak jelas itu memang buka ruang. Oke, saya mau proses kali ini Bu Herlina. Bu,
Mohon izin Bu. Halo Bu. Iya Ya, Pak, Pak. ya. Gini Bu, saya nanggapin Bu. Memang gimana ya dikatakan otoritas menilai sang guru itu apa ya, boleh dikatakan persentasenya kalau kuperhatikan bukan tidak, artinya belum 100% gitu. Selalu istilahnya berkaitan dengan kebijakan inilah, kebijakan itulah. Padahal yang paling penting otoritas guru itulah yang menilai sesungguhnya Bu. Anak ini mau diapain gitu, mau nggak lulus harus tidak, jangan ditepasi kepada yang lain gitu. Kalau misalnya dicampuri dengan hal-hal yang lain, berarti boleh dikatakan penilaian itu tidak akan bakalan objektif selamanya Bu. Itu kalau saya amati seperti itu. Jadi istilah kendala kita, Bu, termasuk saya juga gitu. Gimana lah caranya, di satu sisi memang dia tidak mampu, tidak berkompeten dari segi kepribadian atau segi yang lain. Tapi dalam kebijakan kita ada istilahnya tidak 100% tadi, sehingga mutu pendidikan yang ada di Indonesia pun keseluruhan boleh dikatakan menurut saya Bu, mohon maaf, gagal gitu Bu. Itu. Nah, kenapa? Karena kita berani objektif, sementara dari pihak sekolah itu tidak mau berlaku objektif terhadap gurunya. Itulah yang paling sulit Bu. Iya, baik Bapak. Silakan ditanggapi kembali Bu Chan. Ya, silakan Mbak. Terima kasih Bu. Memang Pak Tabrani orangnya Iya, Bapak, tegas ya Bu Chan ya. Ya tidak lulus ya tidak lulus. Ya, Kayaknya seperti itu harusnya. Tapi Iya. saya udah coba Bu. Saya udah coba Oke, siap, Pak. tapi nggak bisa gitu. Iya, seperti baik itu, Pak, baik. kan. Iya, baik. Mohon Silakan Bu Chan. aduh, ya. Malah yang disalahin Bu. Gitu Bu. Ya. Ya Bapak Ibu, begini loh, kita itu kan ini ya punya kewenangan ya, punya keterbatasan. Kalau jadi kepala sekolah itu boleh di. Jadi Pak, kalau oke, boleh ya kita resah tentang pendidikan Indonesia, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita sebagai guru terbuka luas untuk melakukan perubahan yang kita mulai dari kelas-kelas kita sendiri, pakai teori emergence yang tadi ya, dan berbagai riset juga menunjukkan bahwa jangan merasa tidak percaya diri untuk melakukan perubahan-perubahan, karena kita punya power, punya kesempatan yang sangat luas untuk membuat perubahan-perubahan itu terhadap diri peserta didik. Buatlah kesepakatan yang bisa disepakati gitu. Jadi bukan hanya karena kita otoriter, tapi juga ada maksud untuk membangun karakteristik siswa. Ada teman guru saya yang misalnya tidak memukul kalau anak-anak terlambat. Ada juga yang pukul sih, pakai rotan, masih ada. Tapi ya, beliau, ya Bu Sisilian namanya, bagus gitu. Jadi kalau misalnya yang terlambat, harus berbahasa Inggris, misalnya gitu, menjelaskan alasannya apa, terus berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ada hukuman-hukuman yang mendidik, tapi juga ya mendidik itu artinya ada efek jerah, karena setiap pelanggaran pasti ada hukum, dan itu kita lakukan di awal. Nah, yang terjadi kalau saya tuh suka sedih adalah ada rapat kelulusan atau rapat kenaikan, dan kita baru bicara tentang pedoman penilaian. Ya terlambat lah gitu. Komunikasi terlambat. Iya, orang udah kalau bahasa Papuanya itu air udah di batang leher gitu. Kita itu kan menganut belajar tuntas, belajar paket, dan tidak ada remedial kan K13. Jadi seharusnya Bapak Ibu di antara waktu-waktu itu kita harus berjibaku, harus berusaha membantu.
misalnya dia 100%, dari 100% misalnya dia berusaha misalnya sampai 30, 40, dan itu dia tunjukkan. Itu kita bijaki gitu loh. Dan kita harus mati-matian pada proses itu. Jadi jangan misalnya sudah ulangan semester baru kita repot. Harusnya jangan. Karena kan sebenarnya di rapot mendukung itu ya. Kita menyetor per KD, nanti dari KD itu kelihatan. Memang capek Bapak Ibu. Jadi kita harus memantau anak-anak itu dan membantu mereka sesuai dengan yang diharapkan. Kalau memang tidak diharapkan, pahami kesulitannya dan membantu sesuai dengan kemampuannya. Banyak kasus-kasus itu, ini anak kenapa sih nggak kerja tugas gitu. Terus saya japri, kamu kenapa? Ibu saya tidak mengerti. Jadi anak itu memang dia ada kesulitan dalam membaca, nggak paham gitu. Saya kasih pitut juga nggak bisa. Jadi dia sudah kerja tugas tapi nggak bisa upload. Ada yang kasus seperti itu. Sampai akhirnya minta bantuan temannya untuk ini. Jadi ada banyak berjuta cerita di balik PJJ ini gitu. Ya. Nah, dan itu menarik untuk di PTK-kan. Sebenarnya ini saya share ke Bapak Ibu, jadi atau nanti saya kasih di ini ya, model. Tadi sempat saya share sedikit sih. Ini penting Bapak Ibu untuk. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ini penting karena karakter ini yang juga ikut merubah cara pandang saya. Gara-gara tadi selesai ini ya. Ada satu. Ya, sementara ini belum muncul. Dari ini model lihat Ya, jadi kita menyimak dulu apa yang ditayangkan oleh narasumber kita Bapak Ibu ya. Karena kebetulan beliau tidak bisa presentasi pada saat share screen. Ya, sudah dapat intinya ya Bapak Ibu. Jadi kaitannya sama karakter, saya perlu jelaskan kaitannya sama PTK saya. Jadi pada saat siklus 1 itu betul-betul bingung gitu. Bingung mengukurnya karena respon anak-anak itu macam-macaman gitu. Kesulitan anak-anak juga macam-macam pada saat menyelesaikan tugas. Pada saat kami dalam proses pembelajaran gitu. Nah, di situ saya ini butuh indikator gitu, gimana saya menilai, kan seperti itu. Nah, tadi sudah tayangkan, ternyata pemerintah tahun 2017 sudah mengeluarkan model penilaian karakter. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat di situ, bisa cari sendiri. Ternyata yang 18 tadi itu sudah dijabarkan 4 indikator, gitu ya. Ada MB, mulai memerlukan bimbingan, kemudian apa tadi? Bimbingan mulai kemudian ini kaitannya sama walaupun misalnya dari 18 itu pilihlah misalnya 2 saja. Nah, dalam PTK saya aspek sikap itu saya hanya meninjau itu 2, tanggung jawab sama rasa ingin tahu. Nah, fokuskan pada 2 hal itu. Iya, terlihat. Ya, fokuskan pada 2 hal itu dan nanti indikatornya ada 4 tadi. Memerlukan bimbingan nanti dijaga. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi memerlukan bimbingan, kemudian mulai
mulai berkembang, kemudian berkembang dan membudaya. Nah, harapannya adalah karakter itu sampai pada membudaya. Nah, ini Bapak Ibu bagus banget untuk kita kalau misalnya PTK ataupun misalnya penilaian sehari-hari yang nanti kita sampaikan kepada siswa. Membudaya itu kayak bagaimana sih gitu indikatornya? Nah, di PTK saya itu saya jabarkan berdasarkan hari. Itu saya tidak ya? Ya, itu Bapak Ibu amunisi untuk ya. Ya, halo Bu Erlina. Iya, sekarang sudah bagus suara Bu. Silakan Bu. Ya memang kayaknya dia nggak mau ini semua Ternyata memang tidak bisa berbicara pada saat share screen Bu, tidak kedengaran suara, putus-putus. Iya, ya mohon maaf ya. Tapi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi gini deh, kekurangan kita sebagai guru sebenarnya kita suka pakai perasaan, suka pakai intuisi pada saat menilai gitu. Jadi mungkin untuk semester depan silakanlah mari kita mulai untuk mengembangkan indikator penilaian di aspek manapun gitu ya, di aspek pengetahuan, sikap dan K13 itu kan aspek sikap yang utama ya, di bagian utama dan sikap itu kaitannya sama karakter gitu. Jadi kaitannya sama judul mencari mesin pembentuk karakter itu sama jawab itu tidak ada karena yang manusia itu bukan mesin gitu. Iya, tetapi kita bisa memanfaatkan mesin-mesin informasi itu untuk membentuk karakter dengan cara seperti tadi. Membuat peraturan grup tertentu, kemudian mensyaratkan untuk mengikuti PAS seperti ada namanya seperti itu ya. Jadi kita membangun sistem di mana siswa nggak bisa tembus kalau misalnya dia tidak menyelesaikan tugas. Itu indikator tanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas itu adalah karakter. Nah, jadi penilaian dari PTK saya di situ saya dari 2 siklus itu yang tidak berkembang dan berubah adalah indikator tanggung jawab gitu. Karena siswa sampai hari ini masih belum menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua menyampaikan kepada siswa bahwa tugas itu bukan buat guru gitu. Tugas itu memang dikerjakan dari level tugas rendah sampai tugas rendah aja udah dikerjakan, apalagi yang susah. Ditanya apa sebabnya, saya cukup keras kemarin. Kenapa? Karena saya deteksi anak-anak sanggup update status, sanggup main game gitu. Saya telusuri saya dapati, tapi dia nggak bisa kerja tugas. Itu gimana? Jadi jangan terlalu percaya Bapak Ibu kalau misalnya sinyal jangan terlalu percaya. Jadi betul-betul kita harus menyelidiki. Dan saya mendapati anak-anak menggunakan alasan-alasan
atau tidak mengerjakan tugas. Jadi begitu saya terapkan itu usaha ada yang pinjam HP, malah Bu Herlina tahu ada yang melapor bahwa sampai bapaknya baru beliin HP gitu, gara-gara saya buat aturan gitu Bu. Iya, terus sampai kamu nggak apa-apa kan, jadi ada rasa bersalah juga, takutnya kan dia mendesak gitu. Artinya bahwa peraturan yang tegas, ya kan, peraturan yang tegas bisa kok ditegakkan. Contoh misalnya kita misalnya, aduh saya tidak mampu gini, tapi harus naik pesawat mengunjungi orang yang sakit misalnya, atau harus naik pesawat pakai misalnya mau umroh gitu. Ini kita upayakan ada uang dengan segala cara seperti itu. Jadi mari kita buat sistem, mesin informasi yang ada itu kita pakai semaksimal mungkin. Gimana caranya tidak bisa ditembus secara enak-enakan aja, seperti itu. Itu sih Ibu Herlina. Ini sudah jam 6 terus terbang. Ini Bu Chan sudah lewat dari pukul 21 WIB. Di tempatnya Bu Chan ini sudah mendekati pukul 23 ya? Iya, di setengah 12 udah mau saya Cinderella. Iya. Mungkin Bunda Umi kita tutup ya, atau bagaimana Bunda? Kasiar Bu Chandranya sudah mendekati jam 12. Closing pertanyaan. Silakan Bunda, kita closing statement saja. Karena memang perbedaan waktu Bapak Ibu mohon dimaafkan untuk semua hal yang terjadi di malam hari ini. Kita berada di 3 tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda, sehingga di tempat saya sekarang pukul 22:29, di tempatnya Bu Chandra sudah mendekati pukul 12 ya, 12 malam. Silakan Bu Chan. Tadi kan ada yang protes itu Pak Syarta tadi. Ada pertanyaan saya, gimana itu Pak Pungu? Gimana tadi? Ya, halo Bapak. Tadi ada yang di chat. Oh, yang di chat. Pak Pungu, gimana cara pertanyaan saya? Yang mana ya? Oh, ya bentar. Saya lihat dulu, ini enggak kelihatan chatnya. Mungkin perlu dibuka ya. Atau dia buka aja, tanya langsung deh. Oh ini dalam teori respon tondik ya. Ya, silakan raise hand Bapak yang masih ingin bertanya tadi, yang belum tuntas ya. Belum tuntas dijawab oleh narasumber. Siapa Pak? Silakan raise hand supaya saya bisa buka mic-nya. Pak Ya, Pak, saya sudah baca sih soalnya. Oke, silakan Bu Chan. Iya, silakan. Iya, memang ini Bapak Ibu, kita harus baca buku ya, baca teori, karena setiap tindakan kita itu kalau misalnya tidak berbasis teori, kan kita profesi kita sebagai guru, berarti memang nggak boleh asal. Itu tadi saya bilang nggak boleh intuisi, nggak boleh ngejudge, tapi harus berbasis teori dan data. Semakin banyak data tentang anak, semakin banyak teori yang kita punya, kita akan hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, kaitannya dengan teori SR ini ya, Pak Pungu, law of exercise, semakin bertambah jika murid sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang. Sebenarnya ini cocok dengan ini Pak, fungsi otak. Fungsi otak kita itu kan, jadi otak kita kan terdiri dari syaraf-syaraf. Bekerjanya saraf itu akan terjadi ya proses perpindahan informasi dari sel saraf satu ke saraf yang lain, kan ada yang namanya mielin, iya kan? Nah, mielinisasi itu mielin itu kan ini. Jadi kayak ini ya, saya kemarin nonton YouTube-nya Ibu Dr. Aisyah, Dr. Aisyah, iya. Jadi seperti kabel
kalau dihubungkan itu kan dia dilekatkannya harus pakai sesuatu yang sifatnya kayak isolator gitu ya. Nah, otak juga seperti itu gitu. Jadi keterhubungan antara satu hari itu bisa 600 lebih dari 1 juta informasi berseliweran di otak kita. Nah, itu kalau bisa konslet kan, makanya orang ada yang depresi segala macam. Nah, proses mielinisasi itu kan pakai proses mielinisasi itu dari protein. Kalau saya ibaratnya kalau kabel itu isolator kayak gitu ya, ada bisa pakai isolasi ban atau apa kayak gitu. Nah, dia akan semakin menebal kalau misalnya dilakukan semakin sering. Seperti misalnya itu orang tukang iklan tuh jago. Jadi misalnya kita dikasih iklan-iklan yang 3 kali diulang-ulang dalam durasi yang singkat itu kita nggak belajar loh. Tapi karena diulang, dia nempel sendiri. Gitu. Nah, itu memang paket cocok dengan fungsi otak. Nah, siswa juga seperti itu. Jadi proses lupa itu karena memang tidak diulang. Dan makanya belajar yang baik adalah bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, bukan hanya melihat ya, indera penglihatan, mendengar, mengucapkan, tapi juga semuanya gitu. Jadi siswa mempraktekkan. Jadi semua panca indera dan tubuh itu terlibat, maka akan semakin kuat proses mielinisasinya. Sama kayak kita belajar naik sepeda, kita belajar menyetir, belajar keterampilan itu kan, naik sepeda itu kan bukan hanya ini naik kasih kaki kanan gini enggak kan, tapi semuanya kerja gitu. Awal-awal jatuh, tapi lama-lama lancar, bisa lepas tangan, bisa akrobat segala macam. Jadi semua butuh proses dan memang betul harus diulang gitu. Nah, persoalannya kan kita akan bergerak dari materi satu ke materi lain seperti itu ya. Nah, mungkin yang harus dipertahankan adalah cara gitu ya. Caranya yang harus kita pertahankan, nanti kan siswa akan mengetahui polanya. Oh, ini dulu. Kalau saya biasanya cerita sesuatu yang dekat dengan mereka gitu. Jadi pakai analogi seperti itu, baru nanti bisa cerita yang ini ya Bu. Jadi atau teori peran, mereka memerankan seperti itu. Mungkin itu kalau untuk teman-teman yang lain, iya, teman-teman yang lain langsung closing statement aja ya Bu. Oke, silakan Bun. Iya, Bapak Ibu, sampai saya belum menjelaskan tentang peluang untuk penelitian hibah bersaing yang dibuka oleh Seameo Rekfon. Nanti buka saja Seameo Rekfon, RECFON, itu terbuka untuk kita semua guru melakukan penelitian yang didanai. Tahun lalu kami adalah angkatan pertama 6 orang, setiap tim itu maksimal 3, nanti dapat 10 juta untuk TTK, ada ketentuannya seperti itu. Nah, silakan dicoba karena kalau tidak nanti kan kita dibimbing, ada dibimbing dari dosen-dosen yang pakar di bidang riset, nanti kita akan dibimbing. Nah, itu pengalaman yang berharga banget. 10 juta itu nanti harus dialokasikan, ada alokasinya segala macam, ada untuk riset, ada untuk biaya riset, tapi juga ada honor 30% dari 10 juta itu. Tapi tahun ini nggak tahu, tahun 2021 tidak tahu berapa. Silakan ikuti. Nah, mengapa saya fokus pada karakter? Karena Seameo Rekfon itu menginginkan bagaimana pengetahuan budaya hidup sehat, ya. Budaya hidup sehat itu bisa hidup sehat itu harus membudaya gitu loh. Nah, kebudayaan itu harus dibiasakan melalui kebiasaan
ada cikal bakal dari karakter. Nah, jadi sehingga kita memerlukan pengembangan indikator karakter. Silakan Bapak Ibu kembangkan. Kenapa ini juga cocok? Karena PJJ, karena kita di era pandemi, itu sebetulnya salah satu cara untuk menangkis corona adalah berperilaku hidup sehat. Jadi tolong dikaitkan itu, silakan dibuat. Tapi kalau misalnya tidak ikut hibah rekon juga, mari kita persiapkan instrumen penilaian yang baik untuk semester depan. Disampaikan di awal semester. Kalau misalnya tidak ada forum orang tua, paling tidak Bapak Ibu membuat kayak dalam Word gitu ya, dalam Word, kemudian buat ketentuan, terus kasih, atau kita buat pakai Zoom atau Jotform atau Google Form, kita share ke anak-anak. Terus bagusnya sih Zoom ya atau Jotform, jadi formnya bisa ditandatangani oleh anak-anak dan orang tua. Nah, itu penting kita buat di awal supaya kita ingatkan. Kembali ke sini, ini penilaiannya, kembali ke sini, dan anak-anak nggak bisa lari. Nah, itu saya pikir kita sedang berusaha menggunakan mesin informasi untuk membentuk karakter peserta didik. Itu saja, selamat. Mohon maaf kendala sinyal tidak maksimal, tapi mudah-mudahan tersampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya dinilai kurang menyampaikan, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap inspirasinya. Jangan berhenti, sadarilah bahwa kita adalah agent of change, jadi agen perubahan, punya power untuk merubah masa depan siswa menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan guna bagi nusa bangsa, negara, keluarga terutama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Chan. Baik Bapak Ibu hebat, sahabat Sadar IG, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan tayangan Sadar IG edisi ke-160. Kami bisa mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Yang pertama, bahwa guru itu adalah agent of change, dan karena kita itu pembawa perubahan, maka aturannya harus jelas. Ya, dari awal aturan harus jelas, kemudian komunikasikan, sepakati, dan konsisten. Jadi mungkin itu yang bisa kami peroleh Bu Chan dari apa yang disampaikan tadi. Aturan harus jelas dari awal, komunikasikan baik kepada anak dan orang tua, kemudian sepakati sama-sama, dan yang berikutnya adalah kita harus konsisten. Ketika sudah membuat aturan di awal hingga akhir, kita harus konsisten. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga kita bisa jumpa lagi di Sadar edisi ke-161. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan isi presensinya karena ini berkaitan langsung dengan sertifikat. Dan Bapak Ibu yang ingin menyimpan sesuatu untuk suatu hari nanti, silakan didonasikan ke lewat Sadar IG, dan itu nanti akan disalurkan oleh Sadar IG bersama afiliasi ke orang-orang yang membutuhkan, khususnya yang ada di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Herlina Ohi dari Gorontalo, mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. Selamat istirahat. Besok hati-hati di perjalanan. Bunda Herlina, terima kasih. Kita kasih kesempatan buat yang absen berapa menit ya Bun? Mungkin 3 menit lagi Bun, karena tadi sudah banyakan yang isi. Ya. Sudah ulang-ulang kali juga saya share. Kagok ya 3 menit ya, 21.40 deh, 4 menit lagi berarti ya. Oke, 4 menit lagi ya Bapak Ibu yang belum absen. Terima kasih yang sudah hadir, mohon maaf jika malam ini banyak gangguan. Ini yang lain kenapa pada diem ya? Pada sibuk kah? Kok sudah mau ditutup, saya belum berhasil presensi Bu, bagaimana? Silakan dicoba lagi Bapak Ibu, mungkin pengaruh jaringan, presensinya sudah di-share lagi.
Bunda Herlina ada yang nanya nomor rekening untuk donasi. Oke, bentar saya share lagi, saya ambil di atas ya. Bentar. Sabar Bapak Ibu ya, saya ambil dulu untuk noreknya. Semoga ini menjadi jalan. Ibu kalau yang nggak bisa absen, di copy dulu. Kalau saya suka saya pindahkan ke Telegram atau ke WA, baru saya absen Bapak Ibu. Tidak langsung di itunya. Kalau saya ya, cara absen saya begitu. Saya juga sama Bunda. Biasanya saya copy dulu ke WA saya, terus saya isi. Kalau di laptop saya nggak ada WA, adanya Telegram. Oh ya. Saya mau ambil dulu untuk donasi. Ya Bunda sudah mulai batuk ya, bahaya tuh. Ada peringatan. Ini Bun, kalau saya mau share, datang bulan, kalau mau datang bulan begini. Terima kasih Bunda Anita. Saya share. Sudah, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Anita. Aku masih cari baru nyampe di sini di Mandirinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tembus banyak ya sampai Sabtu ya Bunda Anita ya. Ya, Iya, Bu. semoga saya juga belum. Mudah-mudahan besok kan mau ke sekolah. Alhamdulillah di- total donasi iya. cukup lumayan. Totalnya 10 juta ya, amin. 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 Kita Amin. aminkan dulu. Oke. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi ditutup ya. Saya belum isi yang ini mana-mana tuh. Saya nanti itu kan tidak ditutup ya untuk panitia ya Bu Anita. Ya. Oke. Saya isinya di WA. Mohon izin pamit ya Bu. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Kasihan Bu Chandra tadi ya perjuangan beliau, ya Allah. Oke, makasih. Assalamualaikum. Pak